bersyukur Tuhan jika pada saat sore malam hari ini kembali kami boleh dikumpulkan bersama-sama Tuhan untuk memuji, memuliakan dan menyembah kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami berbau harum di tahta-Mu yang kudus, dan kami percaya saat kami datang, kami akan lebih lagi pada saat kami pulang nanti Tuhan, membawa sukacita dan sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh melakukan segala aktivitas pekerjaan kami dengan baik, dan kami juga menerima berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami diberikan waktu yang terbaik untuk kami boleh sharing dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami, Bapak. Kami percaya apa yang disampaikan itu merupakan berasal daripada Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang bisa Engkau sampaikan ya Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kami boleh mengajarkan kami pengertian-pengertian yang baru melalui kebenaran firman-Mu disampaikan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu tetap tinggal diam, tetapi pengertian akan kebenaran firman-Mu akan selalu diperbaharui bagi kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam. Salam. Terima kasih untuk kesempatannya boleh saya firman pada saat malam hari ini. Mohon izin senior-senior, saya juga belajar untuk bisa menyampaikan atau sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan berbicara tentang hati dan pikiran, heart and mind dalam bahasa Inggris. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kita pakai versi IMB. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita garis bawahi di sini hati dan pikiran, menjaga hati dan pikiran. Kenapa saya ambil ayat ini? Saya tertarik karena ini adalah nas pada saat saya baptis dulu. Dan ini yang saya pegang. Memang semua firman Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, mengajarkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau pegang ayat ini karena ini diberikan oleh hamba Tuhan pada saya. Saya nasidi dulu, baptis dulu. Nah, jadi saya mau pegang ini. Jadi dalam keadaan apapun, di sini berbicara jangan khawatir. Dalam keadaan apapun tetap mengucap syukur, karena damai sejahtera Tuhan itu akan diberikan bagi kita dan menjaga hati dan pikiran kita. Nah, kita garis bawahi di sini hati dan pikiran. Banyak rema yang bisa kita dapat di dalam ayat-ayat firman Tuhan mengenai hati dan pikiran. Seperti halnya di dalam Lukas, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap pikiranmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di dalam Yeremia juga berbicara seperti ini. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu, firman Yahweh. Aku akan meletakkan hukum Tauratku di dalam pikiran mereka, dan aku akan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Banyak yang berbicara mengenai hati dan pikiran. Kenapa saya juga alasan mengambil judul firman Tuhan pada malam hari ini, hati dan pikiran? Karena
sesuai dengan poin yang kelima. Sehati dan sepikir, satu visi. Terus apa yang bisa kita dapat? Saat kita menyamakan satu visi kita, sehati dan sepikir. Terkadang orang bisa mengatakan bisa sehati, bisa juga sepikir. Sangat sulit kalau bisa sehati dan sepikir. Itu bisa sangat sulit dikerjakan. Tetapi puji Tuhan, kita di dalam komunitas ini adalah komunitas yang sehati dan sepikir, kita satu visi. Artinya kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi kita tidak hanya mentok di dalam, tetapi kita keluar. Karena itu adalah amanat agung dari Tuhan, kita memberkati dimanapun kita berada. Kita menyampaikan Injil kasih karunia, kita menyampaikan kabar baik, kita menjadi dampak bukan hanya di tempat kita sendiri, tetapi kita keluar. Itu visinya. Artinya kita memandang jauh ke depan, tidak memandang ke bawah di tempat kita berdiri sendiri. Kita jauh ke depan, satu visi. Namanya juga visi adalah pandangan. Pandangan itu tidak mentok hanya di depan mata kita sendiri, tetapi jauh ke depan. Nah, yang Tuhan mau kita memandang ini jauh ke depan. Jadi visi kita itu apa? Menjangkau jiwa, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu suatu visi yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Amen. Melalui ayat firman Tuhan tadi di dalam Filipi 4 ayat 6, di ayat yang ke-7, apa yang bisa kita dapat? Apa yang bisa kita terima? Di saat kita Tuhan jaga hati dan pikiran kita, maka kita akan mendapat yang saya dapat rema yang bisa saya catat di sini. Ada 2 poin. Yang pertama, selalu mengucap syukur. Amen. Itu di ayat yang ke-6. Di saat Tuhan menjaga hati dan pikiran kita, maka kita akan dianugerahkan Tuhan selalu mengucap syukur. Bukannya ini suatu hal yang dibuat-buat, tetapi ini adalah kemauan dan merupakan perintah Tuhan untuk kita selalu mengucap syukur. Itu kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan mengucap syukur kita akan menyebabkan orang lain juga mengucap syukur. Dapat kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih ini bukan hanya mencukupi kekurangan orang-orang kudus, tetapi juga menyebabkan orang mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, dampak di mana Tuhan menjaga hati dan pikiran kita bisa mengucap syukur, dan melalui kita pun orang lain bisa mengucap syukur. Kenapa? Orang melihat apapun keadaan kita, mungkin kita mengalami masalah, pergumulan, tekanan hidup. Namanya juga manusia, ya pasti mengalami badai, mengalami rintangan. Tetapi di saat Tuhan menjaga hati dan pikiran kita sehingga kita mampu mengucap syukur, itu sebuah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita yang boleh kita terima. Dan ini bisa menjadi dampak bagi orang lain. Kok hidupnya susah, kok hidupnya gak enak, tetapi selalu senyum, selalu say hello ke orang lain saat bertemu, tidak bermuram wajahnya, tidak seperti bersungut-sungut, tetapi selalu menyampaikan suatu sukacita, mungkin menyanyi suatu pujian, bersorak-sorai. Memang kalau orang dunia mengatakan gila ini orang, seperti sudah susah malah bersukacita, sudah susah malah bersyukur. Memang miskin itu disyukurin? Tidak seperti itu, saudara-saudara.
Kalau orang di dalam Tuhan itu pasti mengerti. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang Tuhan tahu di dalam dia untuk dia bisa mengucap syukur apapun keadaannya. Karena belum waktu Tuhan untuk nyatakan kebaikannya yang lebih besar bagi dia. Jadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita mengucap syukurlah senantiasa. Karena dengan mengucap syukur juga kita bisa menerima bagian atau warisan yang Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita. Menjadi orang-orang kudus, menjadi warga surga, itu sebuah anugerah, warisan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, di mana kita boleh mengucap syukur setiap hari. Maka itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama yang bisa saya sampaikan buat kita, bahwa di saat Tuhan menjaga hati dan pikiran kita, di saat kita bisa sehati dan sepikir, di saat kita bisa satu visi, maka kita dimampukan Tuhan untuk bisa mengucap syukur. Poin yang kedua, ada damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita. Dapat kita baca di dalam Kolose 3 ayat 15. Dan hendaklah damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hatimu, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, kembali Tuhan nyatakan, di saat damai sejahtera itu dinyatakan, kita harus mengucap syukur. Di dalam Mazmur 72 ayat 7, orang benar akan bertumbuh pada waktunya dan berkelimpahan damai sejahtera selama bulan masih ada. Nah, selama kita hidup, maka damai sejahtera Tuhan itu akan selalu dianugerahkan bagi kita. Jangan khawatir tentang apapun juga, seperti ayat firman Tuhan Filipi 4 ayat 6 tadi. Karena ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh melewati, kita boleh menghalau segala kekhawatiran. Karena Tuhan nyatakan melalui firman-Nya juga, sepandai-pandai atau setinggi-tingginya kita berpikir, sekuat-kuatnya kita berpikir, kita tidak akan mampu mengubah apa yang sudah menjadi kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa mengubah sejengkal saja, kata Tuhan. Kita tidak bisa mengubah rambut kita yang sudah memutih jadi hitam. Kita tidak bisa mengubah. Kalau sudah tubuh uban, ya sudah, berarti itu memang sudah ada firman Tuhan seperti itu. Dan konon katanya, semakin banyak uban maka seseorang akan semakin bijaksana. Itu suatu hal yang luar biasa yang pernah saya dengar. Ada hamba Tuhan mengatakan, kalau semakin banyak uban, Pak, maka kita akan semakin bijaksana. Oh, puji Tuhan, Pak. Oleh saya lihat, dia yang banyak bebannya daripada saya. Bapak nggak ada ya bebannya. Oh, Bapak ini sedikit meninggikan diri. Kayak gembala sidang. Ini nggak kelihatan aja, Pak, saya bilang. Sebenarnya banyak juga bebannya. Tetapi kita tidak mempermasalahkan banyak atau tidaknya seperti itu. Saya mau sampaikan satu komitmen bahwa seperti ini, di saat rambut kita mulai memutih, disitulah Tuhan nyatakan bahwa kita memang benar-benar sudah lama mengikuti Tuhan. Nah, dan pernah juga saya sampaikan, saya berkomitmen sampai memutih rambut, maka tetap menyembah Tuhan Yesus. Amin. Saya dipanggil dulu melalui suatu perkumpulan komunitas. Saya dipilih Tuhan, saya percaya juga dipilih Tuhan, sehingga bisa mengikut Tuhan Yesus. Dan saya berkomitmen sampai memutih rambut pun saya tetap menyembah Yesus. Amin. Amin.
Karena saya dulunya mau izin Pak, Pak Gembala, saya dulu dari seberang Pak. Seberang mana? Bukit Rawi gitu. Seberang pulau. Dari mana maksudnya? Seberang mana Bukit Rawi? Penjelasannya seberang mana? Kayan. Jadi Kayan. saya dipanggil Tuhan itu melalui sebuah komunitas juga, melalui sebuah perkumpulan pemuda. Nah dari situ saya diajak untuk dekorasi, saya diajak dekorasi perayaan Natal pada saat itu. Ya namanya saya minoritas kan pada saat itu ya minoritas di perkumpulan itu. Jadi ada beberapa orang dan saya sendiri yang minoritas di situ. Tetapi ada damai sejahtera di situ, Tuhan kasih. Amin. Jadi beberapa tahun saya ikut dekorasi gereja untuk perayaan Natal. Saya pun ikut membuat pernik-pernik untuk aksesoris Natal. Dan terakhir saya ikut nyanyi juga di situ. Jadi nyanyi seperti Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Nah di situ saya ikut, ya namanya jemaat Tuhan melihat ada orang yang di luar Tuhan ikut di situ, ya pasti bersorak-sorai. Dan bukan hanya jemaat Tuhan, saya percaya malaikat Tuhan pun bersorak-sorai. Amin. Nah dari situlah saya ambil keputusan, saya ikut Tuhan Yesus. Nah dan waktu saya dibaptis ini, ya ini ya firman Tuhan ya, yang diberikan oleh Tuhan pada saat itu, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Oke, kita kembali ke firman Tuhan. Kenapa damai sejahtera Tuhan itu diberikan kepada kita, orang-orang percaya? Karena Tuhan tidak akan memberikan kepada orang-orang yang tidak Tuhan percayakan. Dapat kita baca di dalam Mazmur, di dalam Yesaya 48 ayat 22. Kenapa hanya orang-orang yang memang Tuhan jaga hati dan pikirannya, Tuhan taruh di dalam hati dan pikirannya untuk bisa mengucap syukur dan berdamai sejahtera, itu semua karena kedaulatan Tuhan dan semua karena anugerah kasih karunia Tuhan diberikan bagi kita. Di dalam Yesaya 48 ayat 2, Tuhan berfirman, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Jadi bagi orang fasik itu tidak ada damai sejahtera. Jadi apabila seseorang tidak mengalami damai sejahtera, berarti ini adalah golongan orang-orang yang tidak Tuhan Tidak pilih. pilih. Itu 2 poin yang boleh saya sampaikan buat kita semua pada saat malam hari ini, di mana berbicara tentang hati dan pikiran melalui ayat firman Tuhan Filipi 4 ayat 6 dan 7 tadi. Yang pertama, kita selalu mengucap syukur. Yang kedua, kita akan selalu memiliki damai sejahtera Tuhan. Amin. Amin. Ada contoh di dalam Alkitab terakhir yang boleh saya sampaikan tentang sehati dan sepikir ini atau satu visi ini. Kita bisa mendengar tentang 12 pengintai. Nah, 12 pengintai yang disebutkan di sini adalah Kaleb dan Yosua. Nah, Kaleb dan Yosua ini dengan 10 pengintai lainnya mengintai tanah perjanjian. Nah, di saat mereka datang mengintai dan mereka pulang, yang di situ terlihat di mana tidak adanya sehati dan sepikir di antara 12 pengintai. Jadi 10 mengatakan, di tanah perjanjian itu oke, memang bagus, memang berlimpah tanahnya memang, tetapi
Tapi kita tidak akan bisa memasuki ke sana karena orang di sana banyak raksasa. Kita tidak akan mampu. Tetapi Kaleb dan Yosua, bahkan Kaleb yang lebih dominan, menyatakan bahwa kita bisa, kita mampu di sana. Dan di mana di situ Kaleb dan Yosua sehati dan sepikir. Mereka erat menyampaikan visi bahwa di sana itu kita bisa kalahkan karena Tuhan beserta kita. Amin. Karena Bapa beserta kita. Dia sampaikan seperti itu. Kenapa Kaleb berani seperti itu? Karena Tuhan sudah pilih dia. Dialah yang akan melihat negeri dan dia akan memberikan kepada Kaleb dan Yosua tanah perjanjian itu, bahkan kepada keturunannya, karena dia mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Itu di dalam Ulangan 1 ayat 36. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan buat kita, saya percaya di saat kita boleh sehati dan sepikir dalam komunitas ini, boleh memiliki visi yang jauh ke depan untuk menjangkau jiwa, untuk menjadi berkat, tidak akan ada yang mampu menghalangi kalau sudah itu memang sudah rencana Tuhan bagi kita. Amin. Memang ada 10 pengintai seperti yang kita tadi yang menyatakan, ngapain kalian pelayanan keluar, ngapain kalian memberkati yang lain, toh kalian ada di dalam, kenapa kalian gak memberkati di dalam, kenapa kalian enggak fokus di pelayanan di dalam saja. Nah, 10 pengintai ini tadi lupa bahwa janji Tuhan itu mereka pasti menerima tanah perjanjian ini. Nah, yang Kaleb dan Yosua memegang janji Tuhan dan mereka berani menyampaikan visi mereka. Mereka berani menyampaikan pandangan mereka karena mereka berdua sehati dan sepikir. Jika seandainya saja Kaleb dan Yosua ini tidak sehati dan sepikir, satu pandangan, saya yakin tanah perjanjian itu tidak akan mereka bisa masuk. Dan untuk jam itu zaman dulu. Kalau untuk yang sekarang ada Kalebnya, Kaleb bin Nugroho. Haleluya. Haleluya. Adik Nugroho bin Kaleb. Bin Kaleb. Ya, terima kasih bro. Lu buatan atau lu buatin toh? Untuk kebenaran firman Tuhan, saya percaya setiap kita boleh dilimpahkan Tuhan ucapan syukur, dilimpahkan Tuhan damai sejahtera, di mana di saat Tuhan menjaga hati dan pikiran kita dan berserah hanya kepada Tuhan, pasti segala sesuatunya bisa kita kerjakan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Amin. Jadi tetaplah menjadi berkat, tetaplah sehati dan sepikir. Kita akan terus maju ke depan sesuai dengan pandangan visi kita ke depan. Kita menjadi berkat, kita diberkati menjadi berkat. Amin. Dan kita boleh menjangkau jiwa bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Beri semua kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.